Halo teman-teman semua, selamat datang di Praktikum Rancang Bangun Perat Lunak. Di pertemuan kuda ini kita akan membahas tentang DFD, flowchart, dan ERD. Mungkin kalian semua sudah familiar tentang flowchart dan ERD. Nah, yang pertama apa sih DFD itu? DFD itu kepanjangannya Data Flow Diagram. Dia itu suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Nah, berikut ada simbol-simbol yang ada pada DFD. Yang kita pakai itu yang Jordan DeMarco. Nah, pada DFD sendiri itu ada level-levelnya. Di sini kita pakai level 0, 1, 2. Mungkin beberapa orang level 0 tuh biasa disebut juga diagram konteks. Nah, level 0 ini level paling rendah. Dan ini menggambarkan sistem secara basic aja dan cuma menjelaskan aliran data dari input sampai output. Lalu ada level 1. Level 1 itu lebih dirinci lagi dari level 0. Jadi di sini tuh udah terbentuk data store dan menggambarkan sistem secara keseluruhan. Nah, proses utama itu bisa dipecah jadi subproses. Selanjutnya ada level 2. Nah, level 2 ini isi dari subproses level 1. Jadi proses-proses yang ada di level 1 bisa dipecah lagi di level 2 gitu. Nah, studi kasus yang kita pakai ini sama kayak minggu lalu, masih seputar pegawai di perpustakaan UPN kan telah lama mengeluhkan beban kerja yang sangat berat. Dan selanjutnya kalian bisa baca sendiri, ini masih sama kayak minggu lalu. Nah, dari studi kasus itu, kita udah mengetahui masalah-masalah yang ada di perpustakaan UPN YK. Nah, kita juga udah membuat analisis kebutuhan fungsionalnya. Nah, dari analisis kebutuhan fungsional itu, kita bisa tahu nih fungsional sistem yang akan kita buat nih seperti apa. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, sistem dapat melakukan pencarian buku dalam perpustakaan. Yang kedua, sistem dapat menentukan besar denda jika mahasiswa terlambat mengembalikan buku. Yang ketiga, sistem dapat mengontrol waktu peminjaman buku yang dilakukan mahasiswa. Dan yang keempat, kepala perpustakaan mendapat laporan dari petugas. Nah, di sini alur sistem yang akan dibuat nih ceritanya aplikasi berbasis desktop yang bisa dioperasikan petugas perpustakaan dan kepala perpustakaan. Hanya petugas perpustakaan yang dapat mendaftarkan mahasiswa untuk menjadi anggota perpustakaan dengan cara input data mahasiswa tersebut. Mahasiswa nantinya meminjam buku ke perpus, lalu admin menginput di sistem dengan memasukkan ID anggota yang dari pendaftaran tadi, lalu nantinya keluar infonya di lewat pencarian ID anggota di sistem. Lalu laporan peminjaman dan lain-lain juga bisa dilihat oleh kepala perpus. Kepala perpus juga memiliki akun sendiri. Lalu untuk pengembalian, petugas perpustakaan menginput ID anggota dan buku yang dipinjam, lalu denda terhitung sendiri dari sistem. Nah, berikut ini adalah DFD level 0. Kira-kira seperti ini. Jadi gambaran itu cuma sederhana aja. Ada di sini kita butuh 3 entitas, mahasiswa, anggota perpustakaan, petugas perpustakaan, sama kepala perpustakaan, dan 1 proses. Di sini 1 prosesnya kita kasih nama Sistem Informasi Perpustakaan UPNYK. Nah, di DFD level 0 ini kita bisa lihat, kita berfokus pada entitas mahasiswa anggota perpustakaan. Di situ ada alur keluar dari entitas, namanya pencarian buku. Lalu ada alur masuk ke entitas, itu data buku. Maksudnya apa? Jadi di sini mahasiswa anggota perpustakaan itu bisa melakukan pencarian buku ke dalam sistem. Jadi nanti maksudnya tuh sistem yang akan kita buat tuh kayak Gramedia. Jadi ada desktop yang terintegrasi gitu. Jadi memungkinkan mahasiswa untuk mencari buku yang diinginkan. Lalu kita bisa lihat di alur dari sistem ke mahasiswa anggota perpustakaan itu ada data buku. Nah, itu maksudnya jadi mahasiswa setelah melakukan pencarian buku ke sistem, nanti sistem langsung memberikan timbal balik berupa data buku yang mahasiswa inginkan, seperti itu. Nah, sama juga dengan yang lainnya. Kita sekarang berfokus ke kepala perpustakaan dan sistem. Di situ di kepala perpustakaan kita lihat alur yang masuk ke kepala perpustakaan ada 4, yang keluar ada 1. Nah, kita lihat di bagian 3 alur yang paling kanan yang masuk ke entitas. Di situ ada laporan data buku, laporan data pengembalian dan peminjaman buku, dan laporan data anggota perpustakaan, di mana memang kepala perpustakaan itu membutuhkan laporan ini. Lalu selanjutnya ada data login kepala perpustakaan yang masuk ke entitas dan data login kepala perpustakaan yang keluar ke entitas. Itu maksudnya apa? Jadi di sini kepala perpustakaan kan bisa login ke sistem. Nah, saat kepala perpustakaan melakukan login, itu alurnya akan ke sistem, iya dong. Lalu selanjutnya nanti kalau misalnya udah login, dari sistem sendiri ntar memberikan data login kepala perpustakaan kayak semacam verifikasi gitu, verifikasi login gitu. Lalu sama juga dengan yang ada di petugas perpustakaan. Nah, selanjutnya kita langsung ke DFD level 1. Nah, kita bisa lihat perbedaannya dari DFD level 0.
di DFD level 1 ini kita bisa lihat prosesnya. Di sini dipecah menjadi 6 proses. Ada proses pendaftaran anggota, login, pendataan buku perpus, transaksi peminjaman buku, transaksi pengembalian buku, dan laporan. Nah, setelah kita berfokus ke proses 1, di mana dari proses 1 itu kita bisa lihat yang dapat melakukan pendaftaran anggota hanya petugas perpustakaan saja. Jadi di sini ada alur keluar dari petugas perpustakaan di mana ada namanya alur data calon anggota. Nah, ini maksudnya petugas perpustakaan itu memasukkan data calon anggota ke sistem. Seperti ini. Nah, lalu dari sistem ini nanti data calon anggota yang sudah diinput akan dimasukkan ke data storage. Nah, untuk proses 1 selesai, selanjutnya kita ke proses 2. Nah, di proses 2 ini yang bisa melakukan login kan di sini petugas perpustakaan dan kepala perpustakaan. Nah, kita berfokus dulu ke petugas perpustakaannya. Dari petugas perpustakaan ini, kan petugas perpustakaan melakukan login. Jadi di sini ada alur keluar dari entitas petugas perpustakaan ke sistem data login admin. Nah, setelah dia masuk ke sistem akan memasukkan data login admin ini ke database. Maksudnya bukan masukkan ya, maksudnya mengecek, kayak memverifikasi. Nah, nanti dari database data login itu akan diambil lagi dari database untuk dimasukkan ke sistem, lalu nanti akan ada keluaran dari sistem ke entitas, misalkan kayak bentuk verifikasi kalau misalnya login ini berhasil atau login ini gagal, seperti itu. Selanjutnya kita berfokus ke kepala perpustakaan yang melakukan login, yang bisa melakukan login. Nah, dari entitas kepala perpustakaan ini kita bisa melihat ada alur keluar menuju ke sistem login ini, yang ini. Nah, setelah itu dia sama kayak login admin tadi, dia melakukan ngecek gitu di database. Jadi dia match gitu yang diinput sama yang ada di dalam database. Nanti dari database datanya itu diambil, lalu nanti dari sistem akan mengirimkan kayak semacam verifikasi gitu ke kepala perpustakaan. Selanjutnya ada proses ketiga, yaitu proses pendataan buku perpus, di mana proses pendataan buku perpus ini dapat dilakukan oleh petugas perpustakaan dan mahasiswa anggota perpustakaan, di mana petugas perpustakaan itu menginputkan data buku dan mahasiswa perpustakaan dapat melakukan pencarian buku. Nah, kita bisa lihat, kita berfokus pada entitas petugas perpustakaan. Di sini ada alur yang keluar dari entitas petugas perpustakaan ke pendataan buku perpus, ke proses 3-nya, berupa data buku. Jadi petugas perpustakaan nanti menginputkan data buku yang akan dimasukkan ke database. Nah, dari sistem ini akan dimasukkan yang diinputkan petugas tadi itu dimasukkan ke dalam database buku yang ini. Lalu selanjutnya dari database buku yang ini nantinya akan diambil lah informasi data-data yang udah diinput tadi ke dalam sistem. Nanti sistem akan memberikan outputnya ke petugas perpustakaan berupa ini loh data buku yang udah kamu input, kayak gitu. Lalu begitu juga dengan proses seterusnya. Nah, di sini untuk database data pinjam atau kembali buku dan denda ini dijadikan satu supaya memudahkan aja nantinya untuk database untuk petugas. Jadi nggak satu-satu gitu, jadi langsung dijadikan satu di database itu bisa, tapi kalau mau dipisah juga bisa. Nah, untuk database data pengguna aplikasi ini juga kita menjadikan satu data yang login, yaitu petugas perpustakaan dan kepala perpustakaan, itu kita jadiin satu di data pengguna aplikasi, jadi nggak kita pisahin gitu. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke DFD level 2. DFD level 2 itu yang udah dijelaskan sebelumnya. DFD level 2 itu merupakan subproses dari DFD level 1. Nah, kita bisa lihat di prosesnya ini ada 3.1, 3.2. Nah, ini artinya DFD level 2 ini menunjukkan kalau ini merupakan subproses dari proses nomor 3 di DFD level 1. Jadi kalau misalnya kita perhatikan lagi nih di DFD level 1, itu tiap prosesnya kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di DFD level 2 ini kalau misalnya ada angka 3.1, 3.2 berarti dia adalah subproses dari proses nomor 3 di DFD level 1. Nah, di sini kita ambil contoh aja. Saya akan menjelaskan yang di DFD level 2 untuk subproses 3. Untuk pendataan buku, di sini pendataan buku kan tadi
mahasiswa dapat melakukan pencarian dan petugas melakukan input. Nah, di sini ada alur keluar masuk dari petugas perpustakaan ke pendataan buku berupa data buku. Nantinya data buku yang diinput oleh petugas perpustakaan itu akan dimasukkan ke sistem, dari sistem akan masuk ke database. Lalu selanjutnya mahasiswa itu melakukan pencarian buku. Nanti dari input pencarian buku itu nanti masuk ke sistem. Dari sistem itu nanti bakal mencari nih ke database. Makanya ada alur dari sistem proses 3.2 ke data buku, database data buku ini. Selanjutnya kalau misalnya nih udah dapet item yang dicari, nanti ngambil item ini dari database. Makanya ada alur keluar dari database itu kan masuk ke sistem lagi. Nah, nanti dari sistem itu mengeluarkan feedback, memberikan feedback ke mahasiswa berupa data buku yang mahasiswa cari, seperti itu. Begitu juga untuk DFD level 2 subproses 5 dan 6. Mungkin kalian bisa explore sendiri nih. Kemudian mengenai DFD itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu antara aliran data yang masuk dan yang keluar itu harus sama dari entitas menuju ke proses ataupun sebaliknya dari DFD level 0 sampai ke level 2. Kemudian storage itu nggak boleh langsung panahnya dari storage atau database itu ke entitas, dia cuma bisa diakses sama si prosesnya aja. Kemudian yang DFD level 2 itu tidak perlu dibuat kalau dia sistemnya cuma satu. Kemudian yang terakhir syaratnya itu tidak boleh alur masuk semua atau keluar semua dari storage ke storage, alur dari entitas ke entitas. Jadi harus ada yang keluar masuk seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ERD. Dalam pembahasan ini tidak akan terlalu dalam mengenai apa itu ERD, namun kita akan membahas mengenai cara penyusunan ERD dari studi kasus kita kemarin, yaitu perpustakaan. Pertama, kita tentukan dahulu objeknya. Dalam studi kasus kemarin, kita dapat membaca dengan jelas bahwa ada 3 buah entitas yang berupa objek nyata, yaitu yang pertama mahasiswa atau anggota, lalu petugas atau admin, dan yang terakhir itu adalah buku. Kemudian karena ada proses peminjaman dan pengembalian, di situ kita perlu menambah satu buah entitas lagi, yaitu peminjaman atau pengembalian. Tidak lupa untuk setiap entitas diberi atribut dan primary key ataupun foreign key. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart. Tapi untuk pembahasan ERD dan flowchart ini nggak akan secara mendalam, karena kan kita udah mendapatkan materi tentang ERD dan flowchart ini di semester-semester sebelumnya. Jadi ini sifatnya cuma refreshing aja untuk nge-review juga, untuk kita sambil ingat-ingat bareng-bareng materi-materi semester yang lalu. Nah, selanjutnya ini ada flowchart. Nah, biasanya flowchart itu kan di sini biasanya kita buat itu flowchart kan menurut based on activity. Nah, kalau misalnya dari BPL ini kita flowchartnya itu dibuat kalau misalnya program tuh ada komputasinya. Di bagian flowchart ini yang kita buat alurnya itu hanyalah pada bagian komputasinya saja. Pada contoh studi kasus ini yang bagian ada komputasinya ialah bagian denda, di mana nanti dendanya itu berdasarkan jumlah hari yang telah terlewati, sehingga nanti jika hari tanggal sekarang dikurangi tenggat waktu yang ditentukan dia nilainya plus atau lebih dari 0, maka nanti dendanya itu sama dengan jumlah hari dikali 5.000. Sedangkan apabila hasilnya itu kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka dia langsung mengembalikan buku saja, sehingga dendanya tidak ada, seperti itu. Itu dia penjelasan seputar DFD, ERD, dan flowchart. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dapat ditanyakan saat praktikum berlangsung atau dapat ditanyakan di luar jam praktikum kepada asisten laboratorium masing-masing. Terima kasih.